Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah kamu menyangka, kamu mengira, bahkan adakah kamu yakin hanya saja kami ciptakan kamu itu dalam keadaan sia-sia, main-main, tidak ada tujuan. Dan adakah kamu mengira, menyangka bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha benar Allah dengan firman-Nya. Muslimin muslimat rahimakumullah, didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesejahteraan jasmani dan rohani, memberi kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya, diberi kemampuan untuk terus memperbaiki, memperbetulkan kesilapan, mengejar ketertinggalan, meningkatkan kefahaman terhadap ajarannya untuk seterusnya dipegangi dan diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Giliran kita pagi hari ini untuk menyambung pelajaran kita berkaitan dengan hakikatul hayatid dunya. Hakikat kehidupan dunia atau arti kehidupan, makna kehidupan di dunia.
Ayat yang kita akan pelajari hari ini, jamaah boleh rujuk dalam bukunya yang ada buku. Ayat yang keempat, muka surat 26. Ayat keempat, muka surat 26. Coba lihat. Atau yang tidak ada bukunya, rujuk surah At-Taubah ayat 55. At-Taubah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Yang bermaksud, maka janganlah harta, benda, dan anak pinak mereka menarik hatimu atau membuat kamu takjub, kagum. Janganlah membuatmu kagum, takjub, heran, sehingga kamu terpesona oleh harta mereka yang kami berikan, anak pinak mereka yang kami anugerahkan. Hanya saja Allah hendak menyiksa mereka dengan sebab harta mereka dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Dan akan lenyap, melayanglah jiwa mereka, yakni mati, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ayat ini merupakan rangkaian ayat-ayat Quran dalam surah At-Taubah yang menceritakan tentang perangai, sifat, gaya hidup orang-orang munafik. Secara umumnya, orang munafik pada zaman Nabi, Allah berikan mereka kekayaan yang lebih. Secara purata, mereka lebih mewah dari segi harta benda dibandingkan orang-orang mukmin yang tulen. Anak-anak mereka demikian juga. Sehingga boleh jadi timbul keinginan dalam hati sahabat, tentunya. Kalau dalam hati Nabi tidak mungkin. Keinginan iri untuk memiliki harta,
dan kejayaan anak sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah ingatkan, jangan hati kamu tertarik, kagum, sehingga timbul keinginan terhadap harta mereka dan anak mereka. Kerana, kata Allah, aku akan jadikan harta mereka yang banyak, anugerah aku itu, anak pinak mereka itu, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk aku siksa mereka. Bagaimana mungkin kamu, wahai orang mukmin yang sejati, menginginkan, mengharapkan sesuatu, sedangkan hakikat sesuatu itu adalah alat yang aku hendak jadikan, sesuatu yang aku hendak jadikan alat untuk menyiksa mereka. Mereka nanti akan tersiksa dengan harta yang banyak, anak yang ramai itu. Bagaimana kamu menginginkannya? Bagaimana kamu mengharapkannya? Dan lebih dahsyat, mereka nanti ketika tiba ajalnya, mati dalam keadaan kufur. Sebelum kita pelajari lebih jauh tentang apa yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi kekasihnya khasnya dan seluruh umat Islam dalam ayat ini, ada ayat-ayat lain selain ayat ini yang walaupun susunan ayatnya agak berbeza, tetapi message yang disampaikan sama. Larangan kepada orang Islam untuk tergiur terhadap kemewahan dunia, kejayaan dunia yang dicapai oleh orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Jangan sekali-kali. Kita mengenal apa yang dinamakan istidraj. Ya, jadi itu istidraj. Dan istidraj adalah siksa. Jika orang mukmin faham betul tentang perkara ini, bagaimana hatinya terpesona dengan siksa? Kan tidak mungkin. Contoh ayat lain yang walaupun bunyinya berbeza, uslubnya tidak sama, tetapi message yang disampaikan sama, kita boleh lihat dalam surah Thaha, ayat 131. Mari kita lihat dahulu. Ayat-ayat yang lebih kurang sama, yang message yang disampaikan sama, walaupun bunyinya tidak sama. Surah Thaha, ayat 131. Jamaah boleh rekodkan. Di sana Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Thaha 131. Keras ini larangannya. Wala tamuddanna ainaika. Makna harfiahnya, dan jangan sekali-kali engkau memanjangkan kedua mata engkau. Macam mana tuh memanjangkan kedua mata? Kalau dalam bahasa pasar ya, janganlah kedua matamu terbeliak. Macam nak terkeluar biji mata. Badai yang mudu tu keluar.
Ini memerlukan sangat tertarik. Bila orang sangat tertarik, sangat termesona, dia memandang sesuatu yang menariknya itu, tak berkedip. Tak berkedip. Kalau perlu biji mata dikeluarkan. Jangan. Ila mata'na bihi azwajan minhum. Kepada kesenangan duniawi yang kami berikan kepada mereka. Di mana kesenangan hidup duniawi yang mereka itu hanya zahrotal hayatid dunya. Hanya zahrah, bunga. Bahasa istiarah yang luar biasa ini. Gemerlapan kehidupan, kesenangan yang aku berikan pada mereka, kata itu hanya zahrah, ibarat zahrah, bunga. Cantik dipandang, sedap mata memandang. Namanya bunga. Tetapi berapa lama kecantikan, keindahan bunga itu mampu bertahan? Ya, mungkin sehari dua. Mungkin seminggu dua kalau tahan lama. Lama-lama layu, kering, kita buang. Sekejap. Jadi kalau dalam bahasa muda, jerih payah kamu belum hilang ketika kamu mencarinya, jerih penat payahmu belum hilang ketika kamu mencarinya, tiba-tiba keindahan, kecantikan, masa untuk kamu menikmati belum puas, tapi dia sudah lenyap. Membanting tulang puluhan tahun, setelah berjaya, menikmati belum puas, sudah hilang. Zahrah. Bukan itu saja. Linaftinahum fi. Kemewahan duniawi yang kami mereka itu, kami tidak jadikan sebagai azab. Kami nak siksa mereka. Karenanya. Adakah hakikat al-hayatu dunia seperti itu? Yang membuat kamu tergiur? Jangan. Warisku rabbika khairu wa baqa. Sedangkan rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Tengok, bunyi ayat berbeza, tapi misi yang sama dengan surah Taubah ayat 55. Ada lagi satu ayat. Lihat surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ayat 55. Surah Al-Mu'minun ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayahsabuna, adakah mereka menyangka, annama hanya saja numidduhum kami memberikan bantuan, memanjangkan, madda yamuddu memanjangkan bantuan, kesenangan pada mereka.
Sesungguhnya apa bantuan, pemberian yang kami berikan kepada mereka yang berpanjangan itu, min malin berupa harta, wa banin berupa anak pinak, nusari'u lahum. Ayat yang berikutnya, kami menyegerakan lahum bagi mereka fil khairat, dalam kebaikan. Ala yas'urun, bahkan mereka tidak sedar. Ayat ini ayat pertanyaan. Adakah mereka orang kafir? Adakah mereka orang munafik? Menyangka, mengira bahwa anak pinak kekayaan yang kami berikan pada mereka yang terus menerus itu, berpanjangan itu, mereka senang tak pernah susah, mereka kenyang tak pernah lapar, mereka gembira tak pernah menderita. Apakah mereka fikir itu bermakna kami menyegerakan kebaikan pada mereka? Apa mereka fikir kami menyukai mereka? Kami mengasihi mereka? Jawabannya itu, oh tidak, tidak. Kesenangan duniawi yang Allah berikan pada orang-orang munafik, orang kafir, bukan bukti sama sekali. Bukan sebagai bukti Allah menyayangi mereka, Allah berbuat pada mereka. Sebenarnya itu adalah siksa. Malangnya, bala yashurun. Mereka tidak sedar. Itu bagaimana orang mukmin yang paham boleh iri. Kenapa ya kita ini katanya orang mukmin, beragama kita betul. Kita berada jalan yang benar. Kita percaya Allah, mengasihi Allah. Kita sering berdoa. Tapi kenapa kita susah? Sementara mereka, orang kata dia itu salah. Pegangan agamanya tak betul. Banyak perintah Allah yang dilanggar, yang ditinggal, banyak larangan Allah yang dilanggar. Tapi kenapa mereka lebih berjaya daripada kita? Kenapa Allah lebih sering mengabulkan hajat mereka daripada hajat kita? Kenapa usaha mereka dijayakan? Kalau mereka salah, sepatutnya Allah gagalkan. Kenapa kita pula yang dikatakan kita ini betul, tapi malah gagal? Fikiran-fikiran ini sering menghantui seseorang yang imannya lemah. Akhirnya dia fikir, jangan-jangan mereka yang betul. Buktinya Allah sayang mereka. Mereka sehat tak pernah sakit. Mereka sentiasa senang tak pernah susah. Bukan sehari dua, numidduhum. Berpanjangan. Anak-anak mereka berjaya. Apa yang mereka? Yang kita ni lah kenapa lah susah. Jangannya betul lah. Kata orang. Pegangan hidup mereka itu yang betul. Pegangan kita yang salah. Jangan-jangan kita ni sudah diracuni tak? Dibuai oleh angan-angan kita. Wah, itu bahaya sekali. Dan lagi dalam Al-Quran banyak ayat seperti ini. Intinya, kesimpulannya, janganlah kesenangan hidup yang Allah berikan pada orang-orang kafir, orang munafik, ima berupa anak, berupa pencapaian duniawi, harta, benda, apa sajalah, kekuasaan, kesenangan, gelak ketawa, membuatmu, wahai orang Islam, kagum, heran, iri, lalu timbul keinginan kamu, macam aku ingin jadi mereka. Lalu kamu jadikan mereka sebagai idola. Sehingga ada kadang orang Islam menasihat anaknya, nak, ndaklah kamu itu punya idola, nak. Tengok contoh si fulan tu, nak. Nanti ayah mau bila kamu besar macam dia, nak. Tengok dia. Lalu dicontohkan orang-orang kaya raya,
tetapi kafir. Bahaya tak bahaya? Bagaimana orang tua memberi motivasi kepada anaknya supaya berjaya hidupnya, dan orang kafir dijadikan idolanya. Contoh dia, dia itu berjaya. Tengok. Subhanallah. Ini bahaya sungguh, masalah. Bahaya sungguh. Kalau kita gunakan ayat yang pedas lah. Bagaimana kita iri kepada orang yang disiksa oleh Allah. Kan pelik gitulah. Bagaimana kita iri ingin menjadi seperti orang itu hanya disiksa oleh Allah dunia akhirat. Nah, untuk memandang, untuk kita dapat mengerti bahwa kemewahan hidup itu bukan bukti bahwa Allah sayang mereka, ini perlu kepada kefahaman yang jitu. Tidak mudah. Ya. Baik, ada 3 ayat Al-Quran yang sempat saya sampaikan. Bunyinya berbeza tapi mesejnya yang sama. Baik, sekarang penjelasan secara ismali dahulu, al-ma'na al-ismali, makna secara isma, secara global dahulu. Yanhallahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu'jab bi amwalil munafikin wa auladihim. Allah melarang Nabi terpesona, takjub, heran, kagum, yang sesungguhnya nanti teringin, minta maaf, tergiur. Tergiur. Keluar ayat Ali terhadap harta yang Allah anugerahkan pada orang munafik, kejayaan anak-anak mereka. Fa innahu ta'ala innama yuridu ayu'adzibahum fil hayatid dunya. Kenapa? Karena Allah hendak menyiksa mereka dengan asbab harta itu, dengan anak itu. Wa an tukhrija arwahum, dan antu kharaja arwahum, dan nanti akan dikeluarkan roh nyawa mereka, wa mustamirruna ala kufrin, dan mereka terus menerus dalam keadaan kufur. Jamaah sekalian, pertanyaannya ialah begini. Bagaimana harta yang sangat diinginkan oleh setiap insan, bagaimanalah anak yang dianggap ia adalah rahmat Allah, yang setiap orang menginginkannya. Tiba-tiba Allah berfirman dalam ayat ini, harta dan anak ini adalah alat yang Allah tidak jadikan sebagai sesuatu yang Allah tidak jadikan alat untuk menyiksa si penerimanya. Coba macam mana? Bila anak dan harta ini sebagai anugerah, tanda rahmat kasih sayang Allah pada penerimanya, dan bila harta dan anak yang Allah berikan ini sebagai siksaan baginya. Ini yang perlu kita cermati. Bukankah fitrah manusia itu suka harta, minta harta, suka anak, mohon supaya Allah kurniakan anak? Tak tahulah tujuannya apa, untuk meneruskan perjuangannya ke untuk apa. Wallah, cita-cita orang pasti berbeza-beza. Oh, aku pengen anak. Kenapa anak? Iyalah, biasanya hidup punya anak lah. Ada jawabannya sederhana. Yang awak pula, ya saya kena dengar supaya nanti kalau saya mati ada yang meneruskan. Ini usaha saya ni siapa yang akan masih? Oh, untuk memastikan usahanya dilakukan oleh anak. Yang lain, ya supayalah kalau dengan anak-anak nanti akan macam-macam tujuannya. Ada, ialah kalau ada anak, saya mau nanti anak itu sebagai sumber pahala bila aku mati. Ada yang masalahnya macam mana anak dan harta oleh Allah akan dijadikan siksa bagi si penerima.
Sedangkan anak dan harta itu nikmat Allah. Bila anak dan harta sebagai nikmat, rahmat, dan bila anak dan harta ini sebagai niqmah. Niqmah itu siksaan lah. Nikmah itu siksaan. Jamaah sekalian, saya yang ringkaskan begini ya. Sebetulnya harta dan anak anugerah Allah itu sendiri sebenarnya tidak punya. Dia masih bersifat neutral, maksud saya. Masih bersifat neutral. Harta dan anak itu sebenarnya masih bersifat neutral. Neutral dalam arti kata, tidak secara otomatik ia jadi siksa bagi si penerimanya. Tidak secara otomatik ia menjadi nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya neutral. Anak dan harta menjadi siksa bagi si penerimanya atau menjadi nikmat rahmat Allah bagi si penerimanya bergantung kepada sikap yang menerimanya. Bergantung pada sikap kita terhadap harta dan anak tadi. Itulah. Jika Allah bagi harta, kesenangan dunia lah, nikmat dunia, anak pinak. Tapi dengan anugerah ini, dia bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin tidak peduli tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak pinak dan harta benda kesenangan dunia itu adalah niqmah. Itu siksaan. Bolehkah harta yang asalnya nikmah itu bertukar jadi nikmat, rahmat? Boleh. Bagaimana caranya? Adakah itu dibuang? Tidak. Bagaimana cara mengubahnya? Orang yang beli tadi mesti mengubah sikapnya. Oh, selama ini saya rupanya dengan harta yang banyak. Saya malah sibuk dengan dunia. Saya malah lupa kepada pemberinya. Saya lebih mencintai kepada pemberiannya. Sepatutnya saya mencintai siang memberinya. Lalu ia ingin menukar gaya hidup. Oh, dia buat posingan you lah istilahnya. Ini menipu saya. Sepatutnya dengan harta yang banyak, saya punya peluang untuk beramal banyak. Dengan kuasa yang besar, saya punya peluang untuk berjasa besar. Kalau dengan kuasa yang sedikit, saya hanya boleh tolong orang sedikit. Sekarang kuasa yang besar, saya boleh tolong banyak, ramai orang. Maknanya dengan nikmat yang banyak, kesenangan yang berpanjangan, ia jadikan jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah bagi kemudahan untuk dia beramal banyak. Semakin cinta Allah, semakin cinta Allah, semakin berterima kasih pada Allah karena jalannya Allah lorongkan. Nah, saat itu kemewahan dunia berupa anak ke, harta ke, pangkat ke, jawatan ke menjadi nikmatun. Paham ya? Ini saya simpulkan saya. Jadi kalau pertanyaan, apakah harta dan anak itu menjadi siksa bagi penerimanya? Tanda kemurkaan Allah? Boleh jadi. Adakah harta dan anak itu, kemudian dua itu sebagai nikmat dan saya Allah? Boleh jadi. Tapi hakikatnya, nikmat Allah, anugerah Allah kepada hamba di dunia ini masih bersifat neutral. Boleh jadi menjadi siksa, boleh jadi menjadi nikmat. Boleh jadi tanda kasih sayang Allah pada hambanya yang menerimanya, boleh jadi tanda kemurkaan Allah kepada si penerimanya. Bagaimana untuk membezakannya? Bergantung sikap hamba yang menerima tadi. Apa pandangan hidup orang hamba yang menerima tadi? Melihat harta, melihat dunia ini seperti apa? Jika ia melihat dunia dan isinya tidak sebagaimana yang Allah perintahkan melihatnya,
jika ia punya persepsi berbeza tentang dunia dan isinya, lain daripada yang Allah suruh, dunia dan isinya adalah siksa baginya. Sebaliknya, jika dunia dan isinya, anugerah Allah yang Allah berikan di sini, dilihat, dinilai, diperlakukan sesuai dengan kehendak zat yang memberinya, jangankan nikmat yang banyak, anugerah banyak, nikmat yang kecil pun itu tanda kasih sayang Allah. Jadi lagi-lagi puncanya yakni dapat harta yang banyak, dia boleh menjadikan harta yang banyak itu membolehkan ia masuk surga dengan mudah, tapi juga boleh menjadi penyebab masuk neraka dengan mudah. Jangan salahkan hartanya. Jangan salahkan hartanya, jangan salahkan anak pinaknya, jangan salahkan kemewahan dunia, jangan salahkan jawatannya, jangan salahkan kedudukannya. Jangan. Itu anugerah Allah. Minta maaf, ia mencelakakan kita di dunia dan akhirat, atau dia membahagiakan kita di dunia bergantung sikap kita. Bukan kepada benda itu. Sebab dia masih bersifat neutral. Nah, saya ingin sampaikan hadisnya ya. Sebab ada sebuah hadis ya mas sekalian. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tirmizi. Oleh Imam Tirmizi. Tirmizi ke Tirmizi ke samalah, yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Sesiapa sahaja yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dan matlamat hidupnya, yang selalu menjadi kerisauan pikirannya, ia sentiasa risau memikirkan nasibnya di akhirat, bukan risau memikirkan dunia. Artinya kehidupan di akhirat lebih menjadi tumpuan hidupnya, bukan dia meninggalkan dunianya, lebih dipentingkan, lebih dianggap penting. Fikirannya lebih banyak ke sana berbanding ke sini. Siapa yang berikan akhirat seperti itu, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hati orang tersebut. Tiba-tiba orang itu merasa kaya, merasa cukup dunianya. Merasa cukup. Orang lain mungkin melihat, sian ya orang itu hidupnya macam itu. Tapi yang merasakan, dia mewah di hidup. Bukan karena cukup untuk diri sendiri. Dia ada punya kelebihan untuk diberikan orang lain. Sering kan kita jumpai orang yang sekalian, yang minta maaf, katakanlah segala contoh, mungkin jumlah kadar kekayaan harta benda yang Allah berikan kepada dia tidak sebanyak yang Allah berikan pada kita. Kita mungkin lebih banyak, tapi kenapa dia sedekahnya lebih banyak daripada kita? Kenapa amalnya lebih hebat daripada kita? Kenapa? Walhal kesibukannya lebih dahsyat daripada kita. Dia menguruskan anak, menguruskan ini, cari rezeki, buat ini, semua kerja tidak ada beban. Simpanan pun tidak ada. Tapi kenapa dia? Ibadahnya mantap. Sholat sunatnya tak tinggal. Puasa sunahnya. Mampu berpuasa walaupun sambil bekerja. Sedekahnya tidak putus-putus walaupun tentu ikut kadar kemampuannya.
Sementara yang lain punya masa luas, banyak. Karena kerja rumah sudah diambil orang lain. Kerja rumah sudah diambil orang lain, kan banyak membantu. Tugas memasak, sudah ada orang memasakkannya. Basuh baju, sudah ada membasuhkannya. Simpanan, tak terkira, bahkan tak pernah sengkok. Tapi boleh jadi sedekah dia lebih banyak di sedekah kita. Amal dia lebih banyak. Macam mana kita kiranya? Tengok hartanya tak banyak, tapi kenapa orang sentiasa punya lebih? Buktinya diberi pada orang lain. Kenapa orang yang kita fikir punya harta banyak, tapi macam tak punya kelebihan? Kurang saja. Itu maksud ghina. Ghina ini, ya mas sekalian, Nabi kata Allah jadikan ghina dalam hatinya. Ghina jadi arti kekayaan dalam arti kata harta banyak. Bukan. Ghina itu maknanya tidak berhajat. Ghairu muhtaj. La yahtaju ilaihi. Tidak memerlukan. Itu makna ghani. Kaya dalam pengertian agama itu orang yang tidak memerlukan. Itu kaya. Dia pegang 10 ringgit. Yang dia perlukan untuk kehidupannya dia 7 ringgit. Maknanya ada 3 ringgit yang dia tidak perlukan. Dia kaya terhadap yang 3 ringgit. Karena tidak memerlukan yang 3 ringgit diberikan pada orang. Itulah orang kaya. Sehingga orang kaya itu orang yang banyak memberi. Bukan orang yang banyak memiliki. Nah, di sini kena diluruskan, kena dibetulkan pemahaman kita. Orang kaya menurut Islam bukan orang yang banyak apa yang dimilikinya. Bukan. Tapi orang kaya menurut Islam adalah orang yang banyak memberi. Semakin banyak pemberiannya, itulah orang kaya. Dahulu kami ada istilah ya di tempat kami dahulu ada orang terkenal juga lah. Terkenal dengan Mr. 10%. Ada orang terkenal dengan Mr. 10%. Main 10%, 10%. Luruskan. Ini ada kuasa. Ada kuasa meluruskan itu, meluruskan. Setiap meluruskan mesti 10%. Boleh, tapi 10%, 10%. Itu orang miskin, semiskin-miskin. Karena sentiasa ingin dapat ingat. Tapi manusia punya sifir kekayaan tidak seperti itu. Tanda kekayaan begitu. Dia kaya di mana? Tengok harta dia. Nah, inilah silap kita. Mendefinisikan kekayaan pun kita belum sebagaimana agama. Ya akhirnya kita silap. Oh itu kaya tuh, itu kaya. Saya ingin jadi dia. Akhirnya bila disuruh pilih, adakah kamu ingin jadi orang kaya? Ya, kaya. Seperti siapa? Seperti A. Kenapa seperti A? Ya, tengok. Apa? Macam-macam ada. Kamu tak ingin macam B? Tak nak. B tidak punya macam-macam. Tapi B ini suka memberi. Amalnya banyak. Itu hakikat yang kaya. Hartanya yang banyak. Orang pasti lebih kalau disuruh pilih ingin jadi kaya seperti siapa? Seperti Salah lagi kita menilai kehidupan. Salah lagi. Inilah susahnya memperbetulkan kefahaman. Nabi kata, siapa yang akhirat menjadi tumpuan hidupnya, tujuan hidupnya, yang selalu difikirkannya, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Orang itu kaya. Tengok sahabat, tidak yang miskin. Sahabat sangat malu apabila menerima pemberian, apalagi meminta. Kalau ada sahabat menerima pemberian karena tidak boleh menolak ya. Kalau ada orang memberi, kita tak boleh menolak. Umar pernah menolak pemberian Nabi. Karena Umar merasa tidak memerlukannya. Lalu Nabi kata, Umar, bila ada sahabat memberi, jangan kamu tolak. Terimalah. Kalau kamu perlukan, gunakan. Kalau tidak, kamu berikan semula pada orang lain. Umar kata, ya benar Rasul, mulai hari ini, aku tidak akan meminta. Tetapi tidak menolak bila diberi. Jadi kalaupun orang Islam itu menerima pemberian,
ia menerima pemberian untuk diberikan semula pada orang lain. Itu prinsip orang Islam. Sebab itu dalam Islam ini kan tidak digalakkan meminta-minta. Ayadul ulya wal madus sufla. Sahabat begitu semuanya. Berusaha untuk menjadi pemberi. Dan tidak suka untuk menjadi penerima. Kalaupun terpaksa menerima, ia sudah menerima untuk diberikan semula pada orang yang memerlukannya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mengumpulkan, Allah akan memudahkan baginya segala urusannya. Tengok. Masa hidup di dunia, melihat dunia sebagai alat. Melihat harta sebagai alat. Melihat itu alat. Untuk meraih akhirat. Tumpuannya akhirat. Sehingga sanggup mengorbankan semua nikmat kesenangan yang Allah berikan dunia. Apa ganjarannya? Apa bala janji Allah? Kata Nabi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hati orang itu dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Sehingga harta yang banyak, anak yang ramai, kekayaan yang besar, itu adalah rahmat Allah kepada orang itu. Bukan lagi laknat, bukan lagi azab. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Allahu akbar. Dan dunia serta isinya akan mendatangi orang yang seperti dalam keadaan rendah dan hina. Maknanya apa? Orang tadi melihat dunia, harta yang banyak, dia melihatnya macam tak ada nilainya. Rendah dan hina itu maknanya bukan tak ada nilai ya. Dan dia maknanya ya sedikit sekali nilainya sehingga tidak sayang untuk mereka berikan, tidak sayang untuk mereka korbankan jika ianya membawa keuntungan besar di akhirat. Jamaah boleh lihat kan apa namanya surah Al-Humazah itulah. Cerita orang pendengki, pencela, pencaci, tamak haluba, wailul likulli humazatil humazah itulah. Itu kan ayat surah yang cerita tentang pendengki, pencela, pembenci, tamak haluba. Cerita orang tamak tu. Wailul likulli humazatil humazah. Celaka. Orang yang mengumpat, orang yang mencela, orang yang menghina. Kan dia orang tamak. Alladzi jama'a malahu wa addada. Orang yang sedang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tengok. Kumpul hitung. Di situ ada kalimat malan, isim mufrad dan nakiroh. Apa makna malan dalam bentuk nakiroh dan mufrad? Harta. Sedikit. Satu di antara maknanya. Orang bakhil melihat harta di zaman sekarang. Walaupun ia sedikit, walaupun hakikat harta itu sedikit, tapi dilihatnya besar. Itu ciri orang bakhil. Sifat orang bakhil melihat sesuatu, walaupun harganya kecil dan sedikit, tapi punya nilai besar. Sehingga susah tidak mengeluarkannya. Itu bakhil. Ibaratnya, jangan melihat kelapa mudanya. Mungkin melihat kelapa, sabut kelapa pun, sabut kelapa ni mahal ni. Apa boleh buat ni? Tengok lidi pun, jangan ni. Jangankan nak berserah dengan kelapa mudanya, serah lidi pun tak, sebab baginya lidi tu ada nilai dia. Orang bakhil kan begitu. Kenapa begitu bakhil? Karena melihat segala sesuatu mempunyai nilai yang besar baginya. Sementara orang yang Nabi sebutkan yang mengenai akhirat ini, melihat sesuatu itu nilainya kecil. Sehingga mudah sekali keluarkan. Orang lain melihatnya besar, tapi orang ini, ini kecil, bagus. Kecil. Dan aku rela korbankan asal ianya mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat. Sehingga percaya orang ini. Itu kalau kita orang mutakhir pasti jadi dermawan. Melihat dunia itu, ya Allah, Nabi kata atat dunya wa raghimah.
Dunia tiba-tiba menjadi hina, menjadi kecil. Nabi pernah berjalan-jalan dengan sahabatnya. Lalu terjumpalah bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Anak kambing dah jadi bangkai, cacat pula. Nabi kata, siapa di antara kamu yang mau membeli ni anak kambing yang mati ini dengan sekian dirham? Saja Nabi menawarkan itu. Itu semacam ya sendegura ya, sebab mana mungkin Nabi menjual bangkai kan. Jangan difahami sebagai hukum tu ya. Hadis Nabi itu sahih, tapi jangan difahami sebagai hadis hukum. Kalau difahami hadis hukum, oh rupanya boleh, rupanya jual bangkai katanya. Kenapa? Sebab Nabi menawarkan pada sahabat, jumpa anak kambing yang sudah mati jadi bangkai, Nabi nak jual pada sahabat. Ada di antara kamu yang membeli anak kambing, bangkai kambing ini dengan sekian-sekian. Itu bukan hadis hukum itu. Nabi hendak menjelaskan tentang hakikat dunia. Kalau silap kita memahami, kita fikir itu hadis hukum, bolehlah jual bangkai. Kan begitu kan? Ya, sebab kan Nabi pernah nak jual bangkai. Lalu sahabat kata, ya Rasul, tak ada siapa pun lah di antara kami nak beli bangkai. Dahlah bangkai, anak kambing pula, bukan mak kambing, baru anak, cacat pula. Jika sekiranya dia masih hidup pun tak ada nilainya. Ini kan pula sudah mati. Lalu Nabi kata, oh kalau begitu tidak ada yang mau beli. Sekarang bila siapa di antara kamu yang mau aku beri anak kambing ini dengan percuma. Ambillah percuma, tak payah bayar 1 sen pun. Oh tak nak ya Rasul, kami tak nak. Buat apa kami ambil bangkai anak kambing yang cacat? Tak ada gunanya. Nabi sudah dapat memahami sikap sahabat. Sahabat pun sudah memberitahu bagaimana sikapnya pada anak kambing tadi. Ringkas kata, dalam mata sahabat, pandangan sahabat, anak kambing langsung tidak ada nilainya. Itu rohimah, hina. Dapat pun tidak merasa beruntung, tidak bahagia, hilang pun tidak menyesal. Karena tak ada nilainya. Kalau aku dapat ini pun tidaklah seronok, kalau aku tak dapat pun taklah menyesal. Hina, buat apa? Tak ada nilai sama sekali. Ini yang Nabi nak sampaikan. Sahabat itu lalu Nabi beritahu, kamu tahu tak? Sungguh dunia dan isinya ini. Dunia dan isinya lah, maksud saya dengan nikmat yang banyak, yang macam-macam. Dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Lebih tidak ada nilainya. Berbanding lebih daripada anak kambing yang mati dalam pandangan kamu. Artinya kalau kamu melihat anak kambing yang mati, yang itu tidak ada nilai 1 sen pun, kamu tahu tak? Dunia dan isinya dalam pandangan Allah pun lebih hina daripada itu. Masya Allah. Itu yang Nabi mahukan. Sahabat supaya melihat dunia dan isinya itu seperti itu. Bila melihat seperti itu, maka tak segan-segan, tak berhati. Bila Allah kata anfiku, anfiku, anfiku. Infakkanlah, karena kalau kamu infakkan, yang kamu infakkan itu sebenarnya sangat kecil. Tidak ada nilainya. Tetapi kalau kamu berikan, nanti aku akan berikan balasan yang besar. Pasti akan jadi dermawan. Pasti akan jadi orang yang mudah menggunakan masanya, tenaganya, kesenangannya, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Lainlah kalau orang melihat anak kambing tadi berharga. Orang bakhil melihat anak kambing itu berharga. Ini berharga nih, mahal nih. Walaupun bangkai, tak apalah. Jangan makan dagingnya, ambillah kulit dia. Tapi tengok, mungkin ambil gigi dia. Masya Allah. Orang bakhil itu orang yang melihat segala sesuatu itu bernilai sangat berharga dan ia memerlukan. Itu bakhil. Orang yang sangat tinggi, sangat besar keinginannya pada sesuatu, pasti jadi bakhil. Sementara orang dermawan, orang yang sudah ghani, kaya, tidak berhajat.
Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Siapa yang dunia sebagai sesuatu yang sentiasa merisaukannya, risau tentang dunianya, risau tentang dunia. Yang sinilah dia lebih risau sehingga langsung tak terfikirkan tentang yang nanti. Apa kata Nabi? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran berada di kedua matanya. Kefakiran itu ada depan matanya. Fakir, kurang, risau. Ya karena dunia yang menjadi perhatiannya. Orang yang menjadikan dunia bisa menjadi tumpuan hidupnya, Allah jadikan kefakiran depan matanya. Kurang, risau, takut, sedih, kurang, takut. Tak cukup. Jangankan disuruh memberi pada orang lain. Kalau boleh, orang lain memberi kepada. Jangankan tidak memberikan apa yang jadi milik pada orang lain. Kalau boleh, hak orang lain menjadi miliknya. Senangkah hidup seperti itu? Nah itu baru siksa itu. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan hidupnya semakin rumit. Masalah silih berganti. Datang dan pergi. Ada aja masalah. Itu masalah. Di luar masalah, di rumah masalah, di meja makan masalah. Nak tidur pun masalah. Ngantuk, masalah. Ingin tidur, takut pula. Yalah kalau aku tidur, ya saya sebenarnya ngantuk, tapi takut nak tidur. Kan masalah itu. Kenapa tahu dah? Sebab bila tidur, setiap malam bila saya tidur, saya mesti mimpi yang menakutkan. Setiap kali tidur aja mimpinya mimpi menakutkan. Mimpi peniaganya hancur lah, mimpi ada orang kejar dia nak bunuh lah, mimpi lah, dan macam-macam. Jadi kan takut, jadi trauma. Nak tidur tak mau, tak berani. Takut karena setiap kali tidur mimpinya semua menakutkan. Mimpi naik kapal terbang jatuh lah, dikejar oleh komunis lah. Tak nak tidur, mengantuk. Masalah lagi. Ini meja makan masalah. Nak makan, ini lapor, nak makan, lapor, masalah. Nak makan pula takut ini nanti sakit. Masya Allah. Itu belum di tempat kerja, dengan rumahnya, dengan walam ya'tihi minad dunya ila ma qaddiralah. Dan habuan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Bagi golongan yang pertama, itu apa yang Allah berikan di dunia itu adalah ni'matun wa rahmah. Sementara bagi jenis orang yang kedua, apa yang Allah berikan di dunia, besar atau kecil, banyak atau sedikit, itulah nikmatun, azab. Itu tadi saya nyatakan. Pemberian Allah di dunia ini masih bersifat neutral. Ia boleh jadi azab bagi si penerimanya, punca kecelakaannya kelak, dunia akhirat, dia boleh jadi ia jadi rahmat, nikmat, yang akan menjadi sebab kebahagiaannya dunia dan akhirat. Macam mana boleh berubah-ubah statusnya? Bergantung pada sikap manusia. Sikap orang itu. Macam mana sikapnya? Nabi bagi garis panduan ini. Seakan-akan Nabi kata, kamu ingin bahwa di dunia di sini menjadi sumber puncak kebahagiaan. Iya, ya Rasul. Ya. Kalau begitu, tumpukan hidupmu. Kalau kamu ada kerisauan pun, risaulah kamu tentang kehidupan kamu di akhirat. Utamakan yang di sana. Utamakan yang di sana. Cari kebanggaan yang di sana. Kalau perlu, korbankan kebahagiaan kamu yang di sini, habuan yang kamu yang di sini, untuk kamu mendapat ganti kebahagiaan di sana. Nanti hidupmu senang dunia akhirat. Sebaliknya,
Ya kamu lebih tumpukan yang di sini. Melihat di sini segala-galanya. Lebih penting, lebih berharga, dan bla 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 bla. Allah akan jadikan kefakiran depan matamu. Hidupmu akan terus menderita karena kamu merasa tidak pernah cukup. Tak cukup. 24 jam tak cukup. Makan tak cukup, tidur tak cukup. Semua tak cukup. Serba kurang. Sedangkan kamu tidak akan diberi oleh Allah dengan habuan dunia melainkan apa yang Allah telah tetapkan. Melainkan apa yang Allah telah tetapkan. Jadi bukan tambah banyak. Bukan tambah banyak. Inilah tersiksa. Jadi dunia boleh jadi siksa. Kan dalam ayat itu disebutkan, harta dan anak akan menjadi siksa bagi si penerima, karena si penerima orang kafir kan, orang munafik kan, hingga mati-matinya kafir kan, ya jelaslah. Tapi jika yang menerima, yang mendapatkan harta dan anak orang mukmin sejati, muwahhid, muslim, subhanallah, harta dan anak hidup setiap saat dalam menitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya, nikmat, 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 rahmat. Siangnya nikmat, malamnya rahmat, siangnya rahmat, malam. Begitulah bahagia. Contohnya keluarga Nabi Ibrahim. Kita jangan melihat dari segi zahirnya ya. Nabi Ibrahim dengan keluarganya, ya contohnya Nabi Ibrahim dan Hajar, dan Ismail. Mungkin dari segi zahir, susahnya lah keluarga ini. Suaminya susah, istrinya susah. Apalagi istrinya dan anaknya, Allah kasihannya lah. Rumahnya hanya macam tu. Makanannya hanya macam tu. Pakaiannya macam tu. Kita melihat zahir. Nah, ini kita pelajari ya dalam ayat sebelumnya. Manusia ini hanya pandai melihat yang zahir. Zahirul hayati dunia, kehidupan yang zahir. Bila Allah kata zahirul hayati dunia, kehidupan dunia yang zahir, maknanya ada yang batin gitulah. Ada yang di sebalik itu. Kita hanya melihat dari segi penampilan yang zahir, kehidupan Hajar dan Ismail. Susah, tapi coba. Hakikat sebenarnya dialami oleh Hajar, Ismail dan Ibrahim. Bahagia luar biasa. Kenapa? Bak kata Nabi, matlamat hidup keluarga ini, Ibrahim, Hajar, Ismail, akhirat. Akhirat. Sehingga dunia datang dengan mudah. Hajar tak ada air, dia cari. Apa jumpa air? Apakah Hajar mendapatkan air di tempat ia mencari? Tidak. Tidak. Tapi Allah bagi datang. Seakan air itu, seakan-akan dah, ini bahasa mudah untuk menjelaskannya lah. Seakan air itu bercakap, wahai Hajar, kamu perlu air? Ya, aku perlu air. Kamu perlu air, sebenarnya aku ada tapi bukan di situ. Aku berada bukan di tempat kamu mencari. Aku di sini. Air malah menampakkannya. Aku di sini, aku di sini. Karena air kan terbit, muncul di tempat anaknya ditinggalkan. Hajar mencarinya antara Safa dan Marwah. Zam-Zam terbalik. Seakan air yang memperkenalkan diri. Aku di sini, aku di sini. Kenapa begitu mudah ya? Ya karena niat Hajar, jadi tadi akhirat yang jadi keutamaan. Orang mereka akhirat, dunia itu datang dengan mudah, kata Nabi. Iya, datang dengan mudah. Apakah Hajar dan Ismail mati kebuluran? Walaupun dengan Ibrahim tanpa bekalan? Tidak. Air Allah berikan. Makanan, wallahu a'lam. Yang pasti Hajar tidak akan mati. Ismail sempat membesar, sempat berdurian. Datang dengan mudah sekali. Sementara ramai umat manusia yang hidup di negara yang subur makmur. Hujannya cukup. Mati kebuluran. Coba macam mana? Mati kebuluran, mati. Minta maaf sama ada mati kebuluran, atau mati karena tak makan, atau mati karena terlebih makan.
Boleh ya? Hajar hidup di tempat yang tak ada kemudahan. Tapi tidak mati pun. Sehat walafiat. Sekarang menjadi Makkah Al-Mukarramah. Sementara orang hari ini, ramai yang mati. Bukan karena tak makan. Mati karena terlebih makanan. Apa yang tak? Macam mana boleh mati ya? Makanan banyak, rumah banyak, kendaraan ada. Bahkan dia punya hospital. Dia ada dokter pribadi. Macam mana boleh mati? Subhanallah. Risaulah tentang akhirat. Dunia akan menjadi nikmat. Tapi risau tentang dunia. Tak risau tentang akhirat. Dunia di sini akan menjadi azab. Itu poinnya. Itu poinnya. Dan lebih malang lagi, jamaah sekalian, orang yang dunianya, anugerah Allah dunia menjadi azab ini, karena kekufurannya, karena kederhakaannya, karena kemunafikannya ini, lebih malang jika ia berpanjangan, berterusan hingga mati. Dan matinya pun dalam keadaan kufur. Tazhaqu anfusum. Subhanallah, bahasa yang Al-Quran, yang Allah sebutkan, gunakan zahaqo yasaku. Zahaqo itu maknanya kan hancur kan. Jadi banyak melayang dengan sia-sia. Begini ya. Dulu pernahlah guru tafsir saya membuat satu penjelasan yang saya pikir sangat mudah. Sebab terjemahan yang tepat tidak ada. Zahaqo ini sebenarnya kalau terjemahan biasa hancur ya. Zahaqo yasaku. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan hancur binasalah kebatilan. Boleh, tidak salah terjemahan. Tapi makna yang lebih tepat dikata zahaqo ini, contoh ya, lenyap tanpa kesan. Contoh, kalau kita letak itu yang putih-putih, obat gegat atau apa namanya, kapur barus ya, kapur barus yang putih-putih itu lah, ya, macam guli yang putih, kapur barus apa namanya. Lalu kita tabur kat tepi dinding supaya lah tak adalah apa kan gegat datang ke apa datang, kita letak pagi, isal petang masih ada kan, asalnya besar kan, lah mana satu hari sudah mulai kecil, 2 hari, 1 minggu hilang. Coba hilangnya itu adakah dimakan di tikus? Tidak mungkin. Hilangnya apakah karena ada orang ambil campak keluar? Juga tidak. Benda itu tetap di situ. Tapi sikit-sikit mengapa namanya itu ya? Menguap ya, menguap. Kalau air menguap. Apa tuh jamaah sekalian istilahnya kalau kapur barus itu? Sudah Imran tahu apa? Kalau untuk kapur barus mengapa namanya itu? Tahu sudah Imran? Apa istilahnya? Menguat. Tahu? Apa? Menguat. Kuat. Menguat. Itulah kapur barus yang asalnya besar, biar kemudian dia hilang. Kecil hilang. Bahasa Inggris evaporate, Ustaz. Evaporate. Evaporate. Oh, kalau bahasa lainnya apa tuh? Dia sikit-sikit dia hilang. Evaporate. Evaporate. E-B-A-O-R-A-T-E. Serap. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa agaknya hilangnya itu di mana sekarang? Di udara. Boleh dikesan. Hilang kan? Nah itu jadi istilahnya sebenarnya, istilah Arab tahyaku itu mana lenyap tapi sia-sia. Karena tak dapat dikesan. Di mana hilangnya? Artinya itulah maksud saya. Jadi orang kafir mati sia-sia. Orang kata minta maaf mati kata. Hidupnya menderita, matinya Allah kata bukan dan ketika nyawanya kami cabut. Allah tak kata begitu. Dan ketika ruhnya keluar daripada badan. Tak. Tapi Allah katakan watas haqo anfusuhum. Coba perhatikan. Indah sekali bahasa itu. Jiwa mereka
Tadi ibarat kapur baru itu, maknanya lenyap, sia-sia. Bahasanya matinya mati kata. Itu bisa menakutkan sekali itu istilah itu. Sangat menakutkan sekali. Macam mana Sepanjang ejaan tu, hayat. Ustaz? Ejaan dia macam mana, Ustaz? Ejaan dia? Ejaan apa? Yang hilang seresap tu. Tuh tadi surah yang kita pelajari ini. Oh, dalam tu ada ya? At-Taubah ayat 55. Okey. Taubah 55. Okey. Baik, Ustaz. Di belakang tu ada tashaqo anfusuhum. Betul. Itu terjemahan apa di situ? Tashaqo anfusuhum. Lenyap ya. Binasa. Lenyap ya. Melayang. Melayang. Itu dia melayangkan. Itu ya kan, terjemahan itu tidak salah, tapi hanya karena kita ini tidak punya apa ya, kalimat yang tepat untuk bahasa Arab. Itu aja. Tapi makna sebenar yang itulah. Saya ingat pensyarah saya dahulu tafsir. Kalau kamu nak tahu lah bahasa zakah itu macam itulah. Kamu letak kapur barus sehari dua, lama-lama tu kamu setelah 1 minggu kau pergi tempat itu, tak tahu kat mana. Bukan ada tikus makan, bukan ada orang campak keluar. Nah, hilangnya kapur baru yang secara macam itu namanya zahaqah. Sia-sia, kita tak boleh lagi nak ke mana, sia-sia. Tak bermanfaat, tak ada apa. Jadi, orang kafir, orang munafik, nanti matinya itu Allah tak gunakan dan roh kami cabut. Oh, itu masih mulia itu. Jadi keluarkan. Tashaq. Lebih tepatnya kalau dalam bahasa Melayu, bahasa kasar, mati kata. Wa'iyadzubillah. Di dunia mungkin masa hidup dihormati, dipuji, dipuja oleh orang, bahkan jadi idola. Jadi idola. Punya jawatan, punya bla 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 bla. Statusnya sangat tinggi. Tapi mati kata, coba macam mana? Apa yang dicari dalam kehidupan? Itu karena silap melihat nikmat di dunia silap. Tidak sebagaimana Allah menyuruhnya. Paham ya? Di situ. Sebab itu Nabi tadi, bagi contohnya hadis sahih riwayat Tirmidzi tadi. Manusia hanya ada 2. Pertama, orang yang menjadi akhirat itu tujuan hidupnya, menjadi keresahan hidupnya, semuanya setiap gerak-geriknya apa sajalah sentiasa akhirat oriented. Bila akhirat oriented, pertama Allah akan jadikan kekayaan melekat dalam hatinya. Tidak jadi orang kaya. Kaya dalam arti kata kurang memerlukan kepada apa yang Allah berikan. Karena kurang memerlukannya, merasa lebih diberikan pada orang. Pastilah jadi dermawan. Lebih banyak memberi. Memberi. Karena dia hanya mengambil setakat yang diperlukan. Nanti jumpa Allah, dunia dan isinya tidak lagi dibawa. Sudah ditinggalkan. Di akhirat tidak ada pertanyaan. Dahulu aku bagi kamu dunia dan isinya untuk apa? Oh ya Allah, aku sudah berikan semua. Sekarang berapa yang kamu bawakan? Kami dah tak bawa apa-apa ya Allah, karena kami sudah serahkan balik pada kamu. Lepas ini orang. Dan urusannya dimudahkan. Keperluan di dunia, yang di dunia Allah datangkan dengan mudah. Sementara yang dunia menjadi kerisauannya, tujuan di hidupnya, yang diberi setiap masa sehingga akhirat lupa, kefakiran berada depan matanya. Urusannya menjadi susah, masalah demi masalah. Sedangkan Allah tidak berikan kepadanya nikmat dunia kecuali yang telah ditakdirkan. Mati, orang kata dunia ditinggalkannya. Betul, itu dari mata kasar, mati dunia ditinggalkan. Itu bahasa mudahnya. Tapi hakikatnya mati dunianya itu masih dibawa dan akan dipertanggungjawabkan. Mana enggak? Dahulu yang kami berikan ada ya Allah. Sekarang masih ada di tangan saya. Pertanggungjawabannya sangat-sangat berat. Nah, sangat-sangat berat. Ini peringatan Allah melalui ayat dan ayat-ayat lain yang kita jelaskan tadi. Baik, jamaah sekalian, di dalam ayat tadi surah At-Taubah ayat 55 tadi, Allah ingatkan kepada nabinya, fala tu'jibka.
janganlah membuat engkau takjub, menjadikan engkau heran, terpesona, dan apa lagi ya. Maksudnya Allah melarang nabinya, Allah melarang umat Nabi untuk anit tatallu fi aidi haulal munafikin, gitulah. Melarang jangan sampai orang Islam ini tatallu, memberikan perhatian lebih hingga terpesona, tertarik dengan kemewahan duniawi yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang munafik, sehingga ijab, tu'jib, ada ijab. Ya. Ijab itu, al-ijab bisyai', ini saya sampaikan dari bahasanya, al-ijab bisyai' itu maknanya, anta surah bihi sururan yaj'aluka radiyan bihi wa mutamanniyan lahu. Mana ijab bisyai' itu maknanya, yakni kita merasa senang dengannya, gembira dengannya, yang membuat kita redha dengan dia, dan mengharapkan akan dia. Kalau katalah kita melihat sesuatu, kursi, kata kerusi cantik, lalu kita takjub. Apa makna takjub di sini? Ini dalam bahasa Al-Quran ya. Makna ijab takjub ini maknanya kita senang melihat kursi ini, gitu kan? Senang melihatnya dan membuat kita redha. Sehingga kita tidak seakan-akan tidak ada benda lain selain kursi itu. Oh, hidupku akan senang kalau saya punya kursi ini. Tak nampak yang lain, langsung tak nampak yang lain. Sehingga kita punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi untuk memilikinya. Bahaya tak bahaya? Sedangkan yang ada di dunia bukan hanya kerusi. Depan mata kita sebenarnya bukan hanya kerusi. Karena jiwa kita hanya tertumpu pada kerusi dan kita ridha dengannya, kita sudah tidak ingin yang lain. Bahaya tak bahaya? Sangat bahaya ya mas sekalian. Orang yang sudah takjub pada dunia, seakan dunia sekali dan ridha dengannya, sehingga akhirat yang lebih baik, lebih kekal, dah tak ada dalam pikirannya. Itu makna ijab dalam ayat ini. As-surur bisai'i ma'anau il-iftiqar bihi dalam makna yang lain. Gembira dengan sesuatu dan merasa bangga dengannya. Wah, itu lagi dahsyat dia. Bukan hanya gembira dan ridha, bahkan ada rasa bangga. Tidak ada sesuatu yang menggembirakannya dan membanggakannya kecuali benda itu. Sekarang bagaimana kalau seseorang hatinya sudah dijangkiti penyakit itu? Merasa bahagia dan senang dan bangga dengan al-hayatud dunia. Apakah tawaran Allah tentang dunia akhirat menggiurkannya? Akan menggiurkannya. Allah katakan nanti di akhirat ada surga yang di bawahnya sungai, pengampunan Allah SWT, hidup sana. Langsung tak menarik minatnya. Langsung tidak menarik minatnya. Pengampunan Allah itu sangat besar, rahmatullah. Langsung tidak terlintas. Karena hatinya sudah gembira dan bangga dengan al-hayat dunia yang dimilikinya. Hatinya menjadi tertutup. Sehingga tawaran Allah berupa nikmat surga dengan pelbagai kesenangan di sana sedikit pun tidak mempesona, menarik perhatiannya. Itu karena ada i'jab. Walitiqan anau laisa li ghairihi ma yusawihi. Bila orang sudah ijab pada sesuatu, dia gembira, dia bangga dengannya, dan dia yakin tidak ada sesuatu yang lain yang lebih baik daripadanya. Itu bahaya dia. Wa hadhil hal tadullu ala istighraqin nafsi fi dzalika say' wa qita'iha anillah. Dan keadaan seperti ini mana menunjukkan orang itu larut, tenggelam dalam sesuatu. Sudah larut dah. Tenggelam dan larut sepati dengan sesuatu yang dicintainya, wang qita'iha anillah. Sehingga menyebabkan terputus hubungan dengan Allah.
putus hubungan dengan zat yang memberinya. Kenapa? Karena terlalu mencintai pemberiannya, bangga dengan pemberiannya, larut dengan dalam pemberiannya, sehingga putus hubungan dengan zat yang memberinya. Allah ingatkan, adakah kepada orang yang seperti itu kamu jealous? Adakah orang yang paling seperti itu kamu jadikan idola? Apakah keadaan orang seperti itu kamu jadikan cita-cita? La tamuddanna ainaik. Allah kata, jangan sekali-kali mata kamu tertumpu pada orang. Sebab dari segi akli, menurut akal sehat, menurut jiwa yang waras, tidak mungkinlah orang punya keinginan, punya iri terhadap orang yang tersiksa. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik. Saya teruskan. Tadi saya sudah singgung sedikit. Al-malu wal walad la yakunani azab. Harta dan anak itu sendiri tidak secara otomatis menjadi azab. Betul. Tadi saya sama. Bal huma min jumlatin ni'am allati manallahu biha ala ibadi. Sebaliknya, harta dan anak itu adalah sebagian dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada hambanya. Masalahnya, bagaimana dalam ayat itu Allah nyatakan al-malu yakunu kaifa yakunul malu wal waladu adaban. Bagaimana anak dan harta menjadi azab? Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Saya sudah panjang lebar. Bergantung pada sikap orang itu. Jangan salahkan hartanya. Jangan salahkan harta. Harta itu anugerah Allah. Anak itu anugerah Allah. Jika orang itu menjadi tersiksa, menjadi sesat, bukan salah itu, salah kita. Nah, sekarang mari kita pelajari dari aspek fahaman cara akliyah ya. Bagaimana harta, bila harta dan anak menjadi punca penderitaan seseorang. Nanti kan bergantung pada sikap orang itu, bukan pada anaknya. Pertama, anna kulla man kana hubbuhu li syai'i asyad wa aqwa kana hasanuhu wa ta'allama qalbuhu ala fawatin a'zam wa as'ab. Ini secara akal ya, kita panjangkan. Sesungguhnya segala sesuatu, sesungguhnya setiap orang yang cintanya pada sesuatu itu kuat, maka adalah kesedihannya dan kepedihan hatinya sangat kuat apabila ia kehilangannya. Saya ulangi. Bila kita mencintai sesuatu sangat kuat, cinta kita pada benda itu sangat kuat, maka kesedihan, kepedihan hati kita lebih kuat apabila kita kehilangannya. Tolong dipahami betul. Kita sangat mencintai sesuatu. Cinta apa? Wah, cinta selipar. Selipar ini yang paling aku sayang sungguh. Selipar 12 jam selipar. Kuat mana cinta kita pada kita. Percayalah. Kepedihan hati, sakitnya hati, kesusahnya hati pun kuat ketika kita kehilangannya. Sekarang macam mana? Kalau kita tidak mau sedih terlalu berat bila kehilangan, jangan terlalu kuat mencintainya. Sedangkan dunia dan isi ini pasti lenyap daripada tangan kita. Pasti. Sama ada kita yang meninggalkannya lebih dahulu, atau dia yang meninggalkan kita lebih dahulu. Ini hakikat. Bila kita mencintai sesuatu yang suatu saat akan lenyap dari tangan kita, dan cinta kita sangat kuat, nanti bila kita kehilangan, berpisah dengannya, kesedihan kita, sakit hati kita pun sangat kuat.
Pasti. Nah, itu namanya dunia dan anak menjadi punca siksa. So, macam mana supaya tidak tersiksa semasa kehilangan? Cintailah dia, harta dana ini, dan cara mencintainya yakni memperlakukannya sebagai alat untuk mencintai pemberinya. Begitulah. Menjadikan harta dan anak sebagai alat untuk mencintai pemberiannya. Jadi cinta kita itu kepada si pemberinya. Sehingga pemberiannya kita jadikan alat. Bukan sebaliknya. Kalau cintanya kita tujukan kepada pemberiannya, lupa kepada pemberinya, sedangkan ia nanti akan hilang, lenyap dengan kita, pasti kita sedih. Sebenarnya kalau kita lebih mencintai pemberinya, sehingga pemberiannya kita jadikan alat untuk kita gunakan sesuai dengan kehendaknya, kita tidak akan sedih. Kenapa? Karena yang kita cintai pemberinya. Dan Allah yang memberi itu tidak akan lenyap, dia kekal. Letakkan cinta kita, arahkan cinta kita kepada yang kekal. Insya Allah kebahagiaan kita kekal. Tapi kalau kita letakkan cinta kita pada benda yang tidak kekal, maka kebahagiaan kita mencintai sesuatu akan lenyap bertukar mirip penderitaan yang kekal. Karena ia akan hilang. Betapa banyak orang sanggup sedih 24 jam sehari semalam karena selipannya hilang. Karena kehilangan selipar. Sementara ada sahabat Nabi yang kehilangan suami, ayah, anak serentak dalam perang Uhud. Mati, ayahnya mati, suaminya meninggal, anak lakinya meninggal karena syahid. Perempuan itu senyum. Tidak merasa apa-apa. Dia malah mempersiapkan Rasulullah. Setelah Rasulullah diketahui sehat walafiat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka halal." Ya Rasulullah, musibah yang menimpa aku selepas aku melihat engkau sehat, kecil. Bagiku benda yang kecil aku ditinggal mati suamiku yang syahid, ayahku yang syahid. Tengok. Bagi orang lain, jangankan tinggal mati suami, tinggal mati anak, saya kata tadi, kehilangan slipper pun 24 jam. Itu kenapa? Karena cinta si perempuan tadi kepada Allah yang memberinya suami, pada Allah yang memberinya ayah, kepada Allah yang memberikan dia anak, itu lebih kuat daripada yang itu. Cara memahami pertama. Jadi sesiapa yang cintanya pada sesuatu itu sangat kuat, maka kepedihannya, kesedihannya pun kuat ketika ia berpisah dengannya. Sedangkan segala pemberian Allah kepada kita di dunia ini pasti pisah dengan kita. Ima kita meninggalkannya, wa ima dia meninggalkannya. Kalau kita tidak mau sedih, cinta yang terus membahagiakan kita, arahkan cinta kita kepada yang kekal. Siapa yang kekal? Zat yang memberi. Bukan kita tumpulkan cinta kita pada pemberiannya yang tidak kekal. Kalaupun kita mencari pemberiannya, maksudnya gunakan pemberiannya itu sebagai alat untuk kita lebih mencintai dia, mensyukurinya, mengarahkannya, menggunakannya sesuai kehendaknya. Begitu, jemaah sekalian. Itu poin pertama untuk memahami macam mana harta anak menjadi punca kesengsaraan hidup dan hidup. Setelah itu saja, insya Allah kita akan teruskan pada kesempatan yang lain. Yang benar pada Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Untuk dengan bacaan tafsir Farah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.